Zaidan sudah siap dengan hoodie dan juga topi yang akan ia kenakan untuk pergi bersama Aisyah. Entah mengapa hari ini ia sangat ingin keluar bersama Aisyah. Rasanya jika dekat dengan Aisyah hati Zaidan tentram dan tenang. Ayo, ucap Zaidan pada Aisyah yang masih sibuk melipat pakaiannya. Kemana? Ke rumah Abi. Tadi kan Mas udah janji buat anterin aku ke rumah Abi. Ucap Aisyah sambil mengikat rambutnya yang terurai. Beli lemari. Tadi kamu mengeluh karena sudah tidak ada tempat yang tersisa di lemari saya. Sambung Zaidan menyisir rambutnya agar kelihatan rapi. Gak, aku lagi gamut. Pengen tidur seharian. Aisyah menguap untuk meyakinkan Zaidan kalau ia benar-benar mengantuk. Padahal Aisyah sedang menghindari Zaidan untuk mengajaknya ke pasar. Zaidan merasa kecewa karena baru kali ini ada orang yang berani menolak ajakannya. Ya udah, terserah. Ucap Zaidan dingin dan membuka hoodie-nya. Aisyah yang mengetahui Zaidan shirtless, langsung melemparkan salah satu pakaiannya ke arah Zaidan. Au, di mana sopan santunmu Aisyah? Bentak Zaidan dingin. Lagian kamu sih, suruh siapa shirtless? Jawab Aisyah ketus. Jadi kamu gak suka saya shirtless? Tanya Zaidan mendekat ke arah Aisyah yang sedang asik melipat pakaiannya. Gak, jawab Aisyah ketus. Nih pakaianmu. Atau besok kamu akan mengeluh bahwa saya telah mencuri pakaianmu. Ucap Zaidan melemparkan gamis yang masih terbungkus plastik pada Aisyah. Aisyah melirik ke arah Zaidan. Pandangan Aisyah tertuju pada kotak-kotak yang ada di perut Zaidan. Namun Aisyah tidak mengetahui apa sebenarnya itu. Ia pun tidak mengambil pusing dan membereskan pakaiannya dengan cepat. Waktu berlalu begitu saja. Hingga azan zuhur sudah berkumandang merdu dari masjid sekitaran kompleks mereka. Zaidan sudah rapi dengan baju koko lengan pendek yang disiapkan oleh Aisyah. Saya pergi ke masjid dulu. Dan seperti biasa jika ada yang datang dilihat dulu. Ucap Zaidan mengingatkan Aisyah agar selalu waspada. Iya, Aisyah mencium punggung tangan Zaidan. Ia pun terhenyak saat Zaidan memeluknya. Umi di sini ya, tapi pintu kamar ini tertutup. Batin Aisyah. Ih lepasin mas. Batal loh wudunya meluk-meluk aku. Ucap Aisyah mencoba lepas dari Zaidan. Gak apa-apa. Nanti bisa wudhu lagi. Sambung Zaidan mengeratkan pelukannya. Zaidan sendiri pun tidak mengerti mengapa ia sangat ingin memeluk Aisyah. Tapi kan, nanti ketinggalan jamaah loh mas. Udah asana ke masjid. Aisyah mendorong tubuh Zaidan pelan. Iya bawel banget sih. Dulu Umi sekarang kamu. Seru Zaidan menggigit gemas pipi Aisyah. Zaidan sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit pipi cubi Aisyah yang sangat menggemaskan. Apalagi jika gadis itu sedang penasaran atau tersipu. Zaidan melepaskan pelukannya dan beranjak ke kamar mandi untuk berwudu kembali. Karena ia sudah batal saat memeluk Aisyah. Sepanjang jalan Zaidan berpikir apa yang salah dengannya. Sehingga ia merasa gemas dan nyaman saat berada di dekat Aisyah. Zaidan tiba di masjid yang tak jauh dari rumahnya. Ia bertemu dengan Ustadz Fahmi. Assalamualaikum Gus Zaidan. Tumben ikut jamaah di masjid ini siang-siang Gus. Biasanya sibuk kerja. Sapa Fahmi bersalaman dengan Zaidan. Waalaikumsalam Ustadz. Iya nih kebetulan rapat yang seharusnya saya hadiri hari ini ditunda. Ucap Zaidan tersenyum canggung. Karena ia memang tidak ikut jamaah di masjid kompleks jika siang hari. Karena harus bekerja. Walaupun begitu Zaidan selalu menyempatkan untuk ikut jamaah di masjid manapun sekitaran jika rapat. Mereka berjalan bersama. Fahmi tidak sengaja melihat bekas gigitan di pergelangan tangan Zaidan. Maaf nih Gus. Bukan bermaksud apa-apa. Tangan Gus Zaidan kenapa? Lebih baik diplester Gus. Takutnya malah terkena infeksi. Ucap Fahmi. Dan Zaidan melihat ada bekas gigitan di sana. Oh ini. Saya digigit kucing Ustadz. Kebetulan kucingnya masih liar. Ucap Zaidan asal. Padahal ia tahu itu ulah Aisyah saat ia mengurut kaki gadis itu. Fahmi tersenyum mendengar perkataan Zaidan yang tidak masuk akal. Iya Gus. Saya paham. Nanti juga jinak. Goda Fahmi pada Zaidan. Zaidan terkekeh dan ia pun tidak mengambil pusing godaan Fahmi. Karena ia merasa tidak ada yang salah dengan bekas gigitan itu. Toh juga digigit waktu mengurut kaki Aisyah. Fahmi adalah abang tingkat Zaidan. Sekaligus sahabat dan juga sudah seperti abang sendiri bagi Zaidan.
Kebetulan Fahmi dan Zaidan satu kompleks perumahan. Jadi mereka semakin akrab. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Zaidan langsung pulang tanpa pergi kemanapun. Cuaca hari ini sedikit mendung, membuat Zaidan tidak terlalu merasa gerah. Zaidan tidak langsung masuk ke dalam, melainkan membuka mobilnya dan mengambil hadiah dari koleganya untuk Aisyah sebagai ucapan selamat atas pernikahan mereka. Zaidan terkejut saat membuka mobilnya, yang terisi penuh dengan bingkisan dari teman-teman Aisyah, gumam Zaidan. Lalu, Zaidan memanggil Pak Yanto untuk membantunya membawa semua bingkisan itu ke dalam. Saat mereka ingin masuk ada segerombolan orang yang datang ke rumah Zaidan. Mereka semua membawa bingkisan dengan berbagai macam ukuran. Kabar pernikahan Zaidan dan Aisyah sudah tersebar sejagat raya, membuat para fans mereka berdua merasa patah hati. Namun ada juga yang menyambut pernikahan mereka dengan bahagia, dan mendoakan mereka agar tetap langgeng dunia akhirat, seperti orang-orang yang berkumpul di depan pagar rumah Zaidan untuk memberikan bingkisan selamat atas pernikahan mereka. Gus Zaidan selamat ya, semoga jodoh dunia akhirat, teriak salah satu dari mereka dengan menggunakan pengeras suara. Zaidan menghargai hal itu. Ia tersenyum ke arah mereka dan meminta anak buahnya untuk mengurus serta membagikan souvenir untuk mereka semua. Walaupun Zaidan heran, bagaimana mereka semua bisa masuk ke dalam kompleks, sedangkan kompleks perumahan ini sangat ketat penjagaannya. Bagaimana bisa masuk ke kompleks dan menemukan rumah saya? Tanya Zaidan pada Pak Yanto yang berada di sebelahnya. Saya juga kurang tahu Gus. Tapi, saya akan hubungi security yang bertugas di gerbang utama. Jawab Pak Yanto meyakinkan Zaidan agar tidak khawatir. Baiklah, saya akan masuk. Tolong kalian urus mereka dan bagikan souvenir sebagai ucapan terima kasih saya. Perintah Zaidan dan ia pun berlalu masuk. Suara riuh mengganggu konsentrasi Aisyah yang sedang memecahkan satu kasus untuk mendiagnosis suatu penyakit dengan tepat. Aisyah melihat dari atas balkon apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar. Kenapa ramai orang? Emang di rumah Mas Zaidan ada bioskop? Tanya Aisyah heran. Aisyah hendak keluar dan mencari tahu lebih jelas. Sikap penasaran Aisyah tidak pernah pudar sejak kecil. Ia selalu merasa penasaran dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Namun langkahnya terhenti saat Zaidan tiba di ambang pintu dengan membawa bingkisan. Assalamualaikum, seru Zaidan, tapi tidak dihiraukan oleh Aisyah. Gadis itu masih terus penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Assalamualaikum Aisyah. Zaidan sedikit meninggikan suaranya. Aisyah terhentak kaget mendengar suara Zaidan yang meninggi. Waalaikumsalam Mas. Aisyah sampai salah menjawab salam akibat terkejut. Ini bingkisan dari kolega saya. Kemarin lupa memberikannya padamu. Ucap Zaidan menyerahkan bingkisan tersebut pada Aisyah. Gadis itu menurut dan menerima bingkisan tersebut. Aisyah meletakkan bingkisan tersebut di tempat tidur. Ia pun kembali menemui Zaidan di ambang pintu karena rasa penasarannya belum terpecahkan. Di luar ada apa Mas? Tanya Aisyah penasaran. Ada orang, jawab Zaidan singkat. Ia memberikan punggung tangannya untuk dicium oleh Aisyah. Ia merasa ini adalah kebiasaan barunya sepulang dari masjid. Aisyah tidak langsung menyambut punggung tangan Zaidan, melainkan mengintip keluar. Walaupun ia tidak mendapatkan apa-apa. Halo, ini tangan saya nganggur loh. Ucap Zaidan mengkibas-kibaskan tangannya di depan Aisyah. Gadis itu sama sekali tidak tertarik dengan tangan Zaidan yang menghalangi pandangannya. Aisyah, kewajiban seorang istri ketika suami baru pulang dari masjid apa? Tanya Zaidan membuat Aisyah mencebik kesal. Ia pun mencium punggung tangan Zaidan dan Aisyah hendak keluar kamar. Namun langkahnya kalah cepat dari Zaidan yang sudah menariknya masuk ke dalam kamar. Lepasin Mas. Aku ingin melihat apa yang terjadi di luar. Aisyah berusaha melepaskan tangan Zaidan. Namun usahanya gagal karena tenaga Zaidan lebih kuat darinya. Bukan apa-apa, ucap Zaidan melepaskan tangan Aisyah dan menyuruhnya untuk duduk di samping Zaidan. Aisyah menurut begitu saja. Tapi rasa penasarannya belum juga hilang. Kalau bukan apa-apa, kenapa ribut? Hayo Mas Zaidan menyembunyikan apa dariku? Tanya Aisyah dengan tatapan mengintimidasi. Jangan suudzon. Kamu gak ingin tahu apa keputusan saya untuk kegiatan sukarelawan itu? Tanya Zaidan mengalihkan perhatian Aisyah.
Gadis itu tersenyum kemudian mengangguk menunggu keputusan Zaidan. When there's no more hope is left in me, I can see what comes by.